Hai, perkenalkan saya Bianova. Di sini yang akan membantu Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini. Kalau saya beritahu tujuannya kemarin ada apa ya? Saya ingin ber-KB. Oh, ingin ber-KB. Baik, ini kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Dinda. Ibu Dinda dan Bapak Ahmad. Bapak Ahmad. Ini pemasangan pertama atau sebelumnya sudah pernah menggunakan KB ya? Pertama. Oh, pertama. Ya. Bapak dan Ibu ini sudah pernah dapat konseling KB atau belum? Belum, baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Baik Bu, ini kita lakukan anamnesa dulu ya Bu. Kita tanya-tanya. Ini untuk anak Bapak dan Ibu sudah memiliki anak? Sudah. Berapa Bu? 1. Oh, usianya? Usia 6 bulan. Oh, saat ini usia 6 bulan. Ya. Sudah ada tambahan makanan berarti? Sudah. Masih disusui? Sudah tidak. Sudah tidak disusui? Ya. Berarti ganti susu formula ya? Iya. Ya baik, karena Bapak dan Ibu ini pertama kali konseling KB, jadi saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu KB. Kita pakai alat bantu ya Bu, ini namanya alat bantu pengambilan keputusan KB. Iya. Jadi di sini ada gambar dan juga penjelasan. Ini ya Bu, jadi KB itu adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan, dan juga mengakhiri kehamilan. KB sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu KB sederhana, KB modern, dan juga KB mantap atau pot. Dari yang pertama dulu, karena kita kan konseling pertama ya Bu, saya jelaskan mengenai metode yang sederhana terlebih dahulu. Jadi KB sederhana itu ada beberapa jenis Bu, mulai dari KB kondom, KB mal. KB mal itu KB yang eksklusif menyusui selama 6 bulan. Kemudian ada KB kalender yang dihitung menggunakan perumusan mengenai masa subur ibu nantinya. Itu ada rumusnya sendiri, kalau ibu ingin tahu lebih detail akan saya jelaskan. Dan untuk yang kedua yaitu ada KB modern. Contohnya ada suntik, ada pil, ada implan, dan juga ada KB AKDR atau KB IUD. Dan yang terakhir itu ada KB kontak ya Bapak Ibu. KB kontak itu kontrasepsi mantap yang diperuntukkan untuk mengakhiri kehamilan. KB modern itu ada 2 Ibu, yaitu vasektomi dan tubektomi. Kalau vasektomi itu untuk Bapak memotong saluran dari vas deferens atau jalur dari sperma, dipotong lalu diikat, jadi nanti spermanya tidak bisa keluar. Dan untuk satunya itu tubektomi, untuk wanita itu memotong saluran tuba atau saluran penyalur jalan lewatnya sel ovum untuk bertemu dengan sperma di uterus atau di rahim. Dan ini mengenai KB yang modern saya akan jelaskan ya Bu, karena Ibu kan sebelumnya sudah pakai KB mal ya. Iya. Saya akan jelaskan dulu KB yang modern. Ini sebelumnya Ibu mau mengakhiri atau menjarangkan kehamilan ya? Menjarangkan. Oh, menjarangkan. Ya, karena anaknya masih usia 6 bulan ya Bu tadi ya. Iya. Ini saya jelaskan dulu mulai dari AKDR. Ini bisa dilihat ya Bu. AKDR itu IUD, alat kontrasepsi dalam rahim, yang ini dimasukkan di dalam rahim. Ukurannya sekecil lidi, kecil banget, hurufnya T. Yang paling sering di pasaran itu mereknya Copper T. Yang itu biasanya di cover sama pemerintah, jadi gratis. Dan ini tuh alatnya kecil, dipasang di rahim, tujuannya untuk menghalangi dari sperma Bapak bertemu dengan sel ovum Ibu. Nah, ini kerjanya sangat efektif Bu, jarang banget ada kegagalan. Dan ini berfungsi selama 10 tahun, dapat menjarangkan kehamilan selama 10 tahun. Boleh dicabut setelah 10 tahun. Dan ini juga ada beberapa efek samping sih. Untuk AKDR ini, IUD ini memang sedikit mempengaruhi dari rahim, terutama ketika menstruasi. Mungkin menstruasinya tambah sedikit banyak dan sedikit nyeri atau dysmenorrhea gitu. Dan ini juga ada beberapa orang yang tidak boleh memakai juga,
yang punya riwayat sakit atau infeksi di panggul, itu tidak boleh memakai. Kalau dulu ibu melahirkannya normal ya Bu ya? Normal. Plasentanya lahir normal, tidak dikuret ya? Tidak. Itu tidak apa-apa berarti, boleh memakai. Tapi ini tidak bisa melindungi dari penularan penyakit HIV dan AIDS ya, hanya untuk menghalangi bertemunya sperma dan sel ovum. Nah, yang nggak boleh pakai itu ibu yang tadi ada infeksi. Terus ada yang tidak boleh pakai itu ibu yang berkemungkinan hamil dan yang ibu menstruasinya tidak teratur atau tidak biasa. Yang biasanya ibu sering nyeri haid itu tidak boleh menggunakan AKDR atau IUD ini. Ibu punya riwayat sakit saat haid atau haidnya banyak seperti itu atau tidak? Tidak. Berarti boleh, kalau semuanya memilih ini itu boleh. Dan efek sampingnya sepertinya tidak berbahaya. Memang tidak berbahaya, bukan tanda-tanda penyakit juga. Biasanya itu kram atau mules dan dapat reda kalau sudah minum paracetamol atau ibuprofen. Ini biasanya nyerinya saat di menstruasi. Dan itu biasanya cuma terjadi di awal-awal pemasangan nanti. Dan untuk yang selanjutnya saya jelaskan mengenai pil ya. Jadi pil sendiri ini terdapat dua jenis, ada pil kombinasi yang isinya estrogen dan progestin, dan juga pil yang isinya estrogen saja. Dan pil progestin itu berfungsi untuk ibu yang sedang menyusui, jadi tidak menghambat jalannya keluar ASI. Sedangkan untuk yang kombinasi yang isinya estrogen dan progestin itu dapat mengurangi intensitas produksi ASI. Jadi pil itu diminum setiap hari. Kalau yang untuk estrogen dan progestin itu disarankan untuk diminum di setiap jam yang sama. Jadi setiap hari harus minum 1 pil. Kalau semuanya kelupaan untuk pil ini, segera minum 1 tablet lagi. Sedang beda untuk yang estrogen. Sedang beda untuk yang progestin. Progestin itu harus diminum di jam yang sama karena efektivitasnya dapat menurun ketika ini diminum di jam yang berbeda. Ini dapat menghalangi pemasangan pertama atau sebelumnya sudah pernah menggunakan KB ya? Pertama. Oh, pertama. Ya. Bapak dan ibu ini sudah pernah dapat konseling KB atau belum? Belum, baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Baik Bu, ini kita lakukan anamnesa dulu ya Bu. Kita tanya-tanya. Ini untuk anak Bapak dan Ibu sudah memiliki anak? Sudah. Berapa Bu? 1. Oh, usianya? Usia 6 bulan. Oh, saat ini usia 6 bulan. Ya. Sudah ada tambahan makanan berarti? Sudah. Masih disusui? Sudah tidak. Sudah tidak disusui? Ya. Berarti ganti susu formula ya? Iya. Ya baik, karena Bapak dan Ibu ini pertama kali konseling KB, jadi saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu KB. Kita pakai alat bantu ya Bu, ini namanya alat bantu pengambilan keputusan KB. Iya. Jadi di sini ada gambar dan juga penjelasan. Ini ya Bu, jadi KB itu adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan, dan juga mengakhiri kehamilan. KB sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu KB sederhana, KB modern, dan juga KB mantap atau orto. Dari yang pertama dulu, karena kita kan konseling pertama ya Bu, saya jelaskan mengenai metode yang sederhana terlebih dahulu. Baik, kalau saya boleh tahu di rumah Bapak dan Ibu ini apakah ada yang merokok? Tidak ada. Baik, ini kan Ibu sudah melahirkan 6 bulan yang lalu dan sudah selesai menyusui ya berarti ya Bu ya? Dan sekarang tidak menyusui lagi. Baik, untuk selanjutnya ini kita lakukan penapisan dulu ya Bu. Ibu ada riwayat tekanan darah tinggi nggak? Tidak ada. Tidak ada.
diabetes atau obesitas mungkin? Enggak ada. Ibu pernah minum obat anti kejang atau obat TBC gitu? Enggak Enggak pernah. ada. Ibu pernah transfusi darah? Enggak. Baik Bu, untuk yang selanjutnya kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Baik Ibu, dikarenakan tidak ada kontraindikasi dalam penapisan kali ini, jadi Ibu dapat dilakukan penyuntikan suntik kombinasi. Dan Ibu ini saat ini masih haidnya kapan kalau boleh tahu? Ini hari ke-5. Oh masih haid, oh ya. Jadi ini Bapak dan Ibu silakan untuk tanda tangan inform consent. Silakan tanda tangan di sini ya Bu. Bapak sekali, ini Bapak dulu di sini. Baik. Ini karena Bapak dan Ibu sudah menyetujui dan akan menggunakan kontrasepsi pil suntik kombinasi, jadi saya akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Mari Ibu ikut saya ke ruang periksa. Baik, Bapak Ibu, tadi ini sudah saya lakukan penyuntikan pil kombinasi pada Ibu dan dijadwalkan untuk datang kembali pada 28 hari setelah hari ini, yaitu tanggal 28 September 2023. Apakah Bapak Ibu berkenan? Oh ya. Dan ini saya juga beri konseling Bu mengenai efek sampingnya. Nanti mungkin di hari pertama, kedua, dan ketiga ada sedikit pusing dan ada rasa mual, sedikit rasa mual karena efek dari hormon yang disuntikan tadi. Jadi nanti ini kan tadi saya sudah bilang untuk luka penyuntikannya jangan diunyek, jangan dimasas ya, jangan dipijat. Nanti agar tidak terjadi pengurangan efektivitas dari suntik tersebut. Baik, Bapak Ibu, tadi kan sudah saya lakukan penyuntikan pada Ibu, dan untuk selanjutnya nanti mungkin 3 hari ke depan akan terasa mual, pusing, dan juga sedikit nyeri di daerah penyuntikan. Dan saya harap untuk tidak dimasase ya Bu, tidak dipijat daerah penyuntikannya tadi. Dan untuk hubungan seksualnya boleh dilakukan setelah ini, tapi saya sarankan untuk menggunakan kondom terlebih dahulu selama kurang lebih 7 hari. Karena nanti efektivitasnya baru bekerja setelah 7 hari penggunaan suntik. Dan untuk efek samping lain mungkin nanti di luar masa haid akan terjadi flek atau haid ringan, dan itu adalah hal normal ya Bu. Nanti untuk kunjungan ulangnya 28 hari dari hari ini dapat dilakukan kunjungan ulang lagi ke sini untuk suntik lagi tanggal 29 September 2023. Apakah Bapak Ibu berkenan? Ya. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu bawa buku KIA belum? Oh ya, saya tulis di sini dulu ya. Ya. Udah ya Bu. Bapak ini Bu bukunya, dan untuk selanjutnya 28 hari lagi persilakan untuk datang kembali. Saya tunggu ya datangannya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak silakan.